Di sore hari, aku yang doyan jajan di luar seringkali meminta kepada suamiku untuk membeli makan luar. "Pah, warung bakso yang enak di mana ya? Aku tiba-tiba pengen bakso nih. Ntar malam ngebakso ya," ucapku kepada suamiku. "Ada di dekat rumah sakit. Katanya paling enak dan rame terus. Baksonya juga besar-besar," jawab suamiku. "Benarkah? Ntar malam kesana ya," ucapku. Malam hari pun akhirnya kita berdua makan di warung bakso tersebut. "Bang, bakso 2 porsi ya," ucapku kepada penjual bakso tersebut. "Yang biasa atau yang spesial, Mbak?" tanya penjual bakso tersebut. "Bedanya apa, Mas?" tanyaku. "Kalau yang biasa seperti bakso pada umumnya, harganya 13.000. Kalau yang spesial ada balungan sapinya dan harganya 25.000. Jelas si penjual bakso tersebut. "Yang spesial aja bang, 2 porsi ya, makan di sini," ucapku. "Oke mbak, ditunggu," ucap si penjual bakso. 2 mangkok bakso pun datang. Kami menikmatinya dengan lahap. Warung bakso di sini cukup ramai pembeli dan bahkan sampai banyak yang mengantri. "Cepetan makannya, banyak yang antri tuh mau makan di sini," ucapku kepada suamiku. "Santai aja, kita di sini juga beli kok," ucap suamiku. "Baksonya enak banget ya. Kuahnya beneran terasa banget kaldunya. Menurutku ini bakso yang paling enak yang pernah aku cobain," ucapku. "Iya emang, buktinya banyak yang beli tuh," ucap suamiku. Oh iya, kami duduk dekat dengan gerobak bakso tersebut. Jadi kami bisa melihat si abang penjual bakso meracik baksonya untuk pelanggan lain. Ada yang menarik dari gerobak bakso tersebut. Aura hitam yang kelihatan dari gerobak bakso itu. Kuperhatikan dengan seksama. Sambil memakan bakso, aku tetap melirik ke arah gerobak itu. Samar-samar, kulihat ada kepala berambut hitam muncul dari dalam panci yang berisikan kuah panas tersebut. Kulihat juga kepala dan rambutnya basah seperti habis berenang. "Bangsat, pakai penglaris nih warung," ucapku dalam hati. Sekarang mata kami bertatapan. Nampak jelas wajahnya seorang wanita berwajah rusak, berambut acak-acakan dan basah. Tapi yang nampak hanya kepalanya saja. Ia memandangiku seakan mengatakan, "Diam, jangan beritahu pelanggan lain." Aku seketika menunduk. Rasa ingin makan bakso yang enak dan nikmat ini terasa musnah. "Ayolah, cepat pulang, udah hampir hujan ini. Lihat warna langitnya hitam mendung," ucapku pada suamiku. "Itu tulang sapinya masih ada dagingnya, kenapa nggak dimakan?" tanya suamiku. "Kalau mau dimakan ambillah, aku sudah kenyang banget," ucapku. Suamiku makan dengan lahapnya. Aku masih memperhatikan panci tersebut. Ketika panci tersebut ditutup, maka jin tersebut masuk ke dalam panci yang berisikan air panas tersebut. Dan ketika panci itu dibuka, maka jin tersebut akan menyumbul keluar dari panci tersebut. Setelah selesai makan, kami memutuskan langsung pulang. Dalam hati aku masih penasaran dengan jin tersebut. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk membeli bakso di warung itu. Tetapi kali ini aku akan membungkusnya dan memakannya di rumah. "Bang, 2 bungkus yang spesial ya, dibungkus ya," ucapku kepada penjual bakso tersebut. "Iya mbak, tapi antri dulu ya, silakan duduk dulu," ucap penjual bakso. Aku memilih duduk dekat gerobak itu dan melihat si penjual meracik baksonya. Masih sama, makhluk itu masih ada. Ia seperti berendam di panci penuh air panas tersebut. Ingin ku muntah melihat rambut gimbalnya berendam di air tersebut. "Mbak, ini sudah jadi baksonya." "Oke, ini bang uangnya," ucapku. Sesampainya di rumah,
aku ragu untuk memakannya. Aku melihat suamiku lahap memakannya. Rasanya agak lain, kurang enak dan hambar banget, ucap suamiku. Aku mendengar itu, langsung cepat mencicipinya. Iya, gak ada rasanya, gak enak banget. Kemarin kita was beli kok enak banget ya, ucapku. Apa nih, ada rambutnya? Rambutmu nih, ucap suamiku. Mana ada, rambutku warna coklat kok, itu rambutnya hitam, keriting pula itu, ucapku. Agar suamiku tidak curiga, aku tetap memakannya. Rasanya benar-benar tidak enak dan hambar, sampai aku menambahkan banyak garam di kuah bakso tersebut. Akhirnya 2 mangkuk bakso tersebut habis. Aku terpaksa memakannya karena takut kena marah suami kalau tidak dimakan. Beberapa hari kemudian, ingat gak warung bakso kemarin? Tanyaku pada suamiku. Iya, kenapa mau lagi? Udah jajan mulu kamu tuh, ucapnya. Enggak, tahu gak sih kalau warung itu pakai penglaris? Tanyaku. Masa sih? Kamu lihat? Ucapnya. Iya, aku lihat ada jin penglarisnya, makanya jadi enak banget. Tapi kalau dibawa pulang langsung hambar, jelasku. Jin penglarisnya apa? Tanyanya. Pokoknya ada deh, kamu gak perlu tahu, jawabku berbohong. Setelah itu kami memutuskan tidak akan membeli di tempat itu lagi. Pengalaman yang benar-benar menjijikan. Sebenarnya banyak sekali yang memakai jin penglaris di kotaku. Tapi aku hanya cuek dan terpaksa membeli karena tidak ada tempat lain. Pasti suamiku yang kusuruh untuk membeli. Karena aku tidak mau melihat cincin yang menjijikan itu. Bayangkan, makanan yang akan kamu makan diludahi oleh pocong, dijilatin oleh jin lain. Kebayangkan rasanya ingin muntah. Pengalaman keduaku, jin penglaris supermarket. Pada tahun 2016, aku bekerja sebagai SPG di salah satu swalayan besar dan selalu ramai di kotaku. Aku tak ingin menyebutkan namanya karena aku takut akan merugikan banyak orang. Ketika mal dan swalayan lain setiap tahun bertambah sepi sampai ada yang harus tutup, tetapi supermarket ini tetap ramai dari tahun ke tahun. Bahkan supermarket ini sudah ada dari sebelum aku lahir. Supermarket ini terdiri dari 4 lantai. Lantai paling bawah adalah tempat parkir. Lantai kedua supermarket. Lantai ketiga departemen store. Lantai keempat adalah gudang penyimpanan barang. Bulan-bulan pertama aku bekerja tidak ada kecurigaan. Semuanya normal. Tetapi setiap berangkat kerja, untuk masuk ke supermarket, aku harus melewati ruang parkir yang begitu luas. Aku pasti melihat makhluk aneh dan lucu. Aku melihat makhluk menyerupai patung kucing yang biasa dipajang di toko-toko. Bentuknya kurang lebih berwajah seram dan dia tinggi besar serta gemuk. Intinya dia raksasa. Dia berjalan di parkiran. Makhluk apa itu? Aku masih belum tahu dan belum yakin. Setiap berangkat masuk shift pagi, aku perhatikan dia. Dia masih berada di basement. Setelah aku berangkat shift siang, aku melihat makhluk itu berada di depan pintu masuk ke swalayan. Tangannya seperti melambai ke semua orang. Paling ini penglarisnya, ucapku dalam hati. Setelah itu, aku bercerita kepada rekan kerjaku. Emang sini pakai penglaris ya? Tanyaku yang tak berdosa ini. Mungkin juga, dilihat dari harga barang-barangnya pun 11-12 sama supermarket lain, ucap rekan kerjaku. Tapi ini supermarketnya juga angker, apalagi di gudang.
Sering ada SPG yang kesurupan. Tambahnya, beberapa bulan kemudian, rupanya ada perayaan hari ulang tahun swalayan ini. Kami seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lantai paling atas. Aku melihat beberapa pemuka agama ikut hadir. Ada nasi tumpeng dan jajanan pasar lainnya. Tunggu. Ada beberapa dupa dan bunga tabur kuburan. Buat apa itu? Kami berdoa bersama-sama. Pemuka agama membaca doa-doa dan membakar beberapa dupa. Aroma menyengat dupa memenuhi seluruh ruangan. Seluruh penghuni tak kasat mata di swalayan berkumpul menjadi satu. Mereka seperti menikmati aroma dupa dan makanan yang berupa sajen di hadapannya. Tak juga ketinggalan dengan makhluk kucing raksasa itu. Ia juga sangat menikmati sesajennya. Ternyata makhluk penglaris itu tak hanya satu, tetapi ada sekitar 3 makhluk yang hampir mirip. Mereka memang ditugaskan sebagai penglaris, sebagai pengikat daya tarik pelanggan. Wah, Mariana bisa lihat di depan nih. Ada apaan, Mar? Setannya pada ngumpul ya? Ucap salah satu kawanku. Nggak ada apa-apa kok, ucapku berbohong. Sampai sekarang 2020, swalayan itu tetap ramai pengunjung. Walaupun kompetitor banyak bermunculan, tetapi tetap tak seramai swalayan itu. Bahkan pernah aku hampir nangis karena kecapean akibat pengunjung yang membludak. Apalagi saat hari weekend harus siap mental dan tenaga. Sekarang aku sudah tidak bekerja di situ lagi. Aku benar-benar kapok dan tidak mau bekerja di swalayan itu. Pengalaman ketigaku. Aku yang doyan jajan di luar sering mendapat pengalaman yang kurang mengenakan. Salah satunya di rumah makan ini. Rumah makan ini berada di dekat pusat kota, bahkan sangat ramai sekali. Tetapi pengunjungnya kebanyakan non-muslim. Karena mereka menyediakan masakan berbahan dasar babi. Mbak, aku mau pesan mie ini ya, toppingnya ayam aja, ucapku sambil melihat patung kecil di pojokan. Tempatnya bukan sebuah restoran mewah, cuman rumah makan kecil tetapi banyak pengunjungnya. Aku melihat patung itu mengeluarkan aura kemerahan. Oh, penglarisnya ini, ucapku dalam hati. Aku masih cuek selagi jin tersebut tidak meludahi atau menjelati makananku. Hanya kubiarkan saja. Dia hanya bertugas menarik pelanggan untuk datang dan membeli makanan di rumah makan tersebut. Tiba-tiba aku ingin kencing. Kuputuskan untuk ke kamar mandi. Mbak, kamar mandinya di mana? Tanyaku. Itu Mbak, masuk ke dapur, lurus saja, ucap Mbak itu. Aku masuk ke dapur tersebut. Becek dan agak gelap. Ini dapur atau gudang? Ruangannya gini amat, ucapku dalam hati. Aku cuek lalu masuk ke kamar mandi. Pemandangan mengejutkan yang kulihat. Air di dalam bak itu berwarna coklat seperti air kali. Kuputar keran di atasnya dan air yang mengalir dari dalam keran itu berwarna coklat. Jorok. Kesan pertama di pikiranku. Berarti untuk mencuci piring dan bahan lainnya pakai air ini juga dong, pikirku. Aku cepat-cepat kencing dan menyeramnya. Setelah aku keluar dari kamar mandi, aku harus melewati dapur lagi. 2 orang sedang memasak. Tunggu, kulihat ada sesosok genderuwo nangkring di pinggir ayam potong itu. Air liurnya menetes sebegitu banyaknya. Wah, parah ini tempat, ucapku dalam hati. Aku cepat-cepat menyuruh suamiku untuk pergi dari rumah makan itu. Dan kami tidak pernah kembali lagi untuk makan di rumah makan itu. Kami sudah 3 kali makan di rumah makan itu. Tetapi kejadian yang terakhir yang membuatku kapok. Apakah kami tidak berdoa sebelum makan? Kami berdoa menurut keyakinan kami.
tetapi khusus untuk anak yang memiliki kelebihan khusus. Mereka tidak akan pernah tahan dengan apa yang mereka lihat. Walaupun berdoa, sekalipun terbayang-bayang jilatan dan air liur makhluk bangsa tersebut. Selain jin penglaris, ada juga jin pengasihan. Jin pengasihan ini hanya bertugas memikat daya tarik pelanggan saja. Tanpa adanya ikut campur membuat masakan terlihat enak dan menggugah selera. Bahkan, banyak beredar video penampakan jin pengasihan di tempat makan. Entah itu asli atau tidak, aku yakin tempat yang selalu ramai. Jin pengasihannya kuat. Jin pengasihan ini tidak akan mengubah rasa makanan. Contohnya dimakan di tempat rasanya enak, dan setelah beli, terus dibawa pulang, rasa makanannya tetap enak. Beda dengan jin penglaris, rasa makanan ketika dibawa pulang akan tidak enak. Tempat makan yang mempunyai jin pengasihan membuat pelanggan tidak pernah kapok untuk membeli lagi, walaupun rasanya tidak enak. Pelanggan akan terus berdatangan seolah sudah terpikat dengan tempat tersebut.